Keistimewaan tauhid. Firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-An'am ayat 82 yang artinya orang-orang yang beriman tidak mencampur adukan iman mereka dengan kezaliman, syirik. Mereka itulah orang-orang yang mendapat keamanan dan mereka itu adalah orang-orang yang mendapat petunjuk. Iman di sini yakni ucapan hati dan lisan yang disertai dengan perbuatan, diiringi dengan ketulusan niat karena Allah dan dilandasi dengan berpegang teguh kepada sunnah Rasulullah SAW. Kemudian syirik disebut kezaliman karena syirik adalah perbuatan menempatkan suatu ibadah tidak pada tempatnya dan memberikannya kepada yang tidak berhak menerimanya. Kemudian hadis riwayat Bukhari Muslim yang artinya barang siapa bersyahadat bahwa tidak ada sesembahan yang hak selain Allah saja, tidak sekutu baginya, dan Muhammad adalah hamba dan rasulnya, dan bersyahadat bahwa Isa adalah hamba Allah, rasulnya, dan kalimatnya yang disampaikannya kepada Maryam serta ruh dari ciptaannya, dan bersyahadat pula bahwa surga adalah benar adanya dan neraka pun benar adanya, maka Allah pasti memasukkannya ke dalam surga sesuai dengan amal yang telah diperbuatnya. Syahadat yakni persaksian dengan hati dan lisan dengan mengerti maknanya dan mengamalkan apa yang menjadi tuntutannya baik lahir maupun batin. Kemudian riwayat lain dari Bukhari dan Muslim yang artinya sesungguhnya Allah mengharamkan kepada mereka dimasuki orang-orang yang mengucapkan la ilaha illallah, tiada sembahan yang hak kecuali Allah, karena mencari wajah Allah semata. Kemudian diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, Musa berkata, "Ya Tuhanku, ajarkanlah kepadaku sesuatu untuk berzikir dan berdoa kepadamu." Allah berfirman, "Katakanlah hai Musa, la ilaha illallah." Musa berkata lagi, "Ya Tuhanku, semua hambamu mengucapkan ini." Allah pun berfirman, "Hai Musa, andai kata ketujuh langit dan penghuninya selain aku serta ketujuh lapis bumi diletakkan pada daun timbangan, sedang la ilaha illallah diletakkan pada daun timbangan yang lain, niscaya la ilaha illallah lebih berat timbangannya." Kemudian At-Tirmizi meriwayatkan hadis yang dinyatakan hasan dari Anas radhiyallahu anhu yang mendengar dari Rasulullah SAW bersabda, Allah berfirman, "Hai anak Adam, seandainya kamu datang kepadaku dengan dosa sepenuh jagat, sedangkan kamu ketika mati berada dalam keadaan tidak berbuat syirik sedikit pun kepadaku, niscaya akan aku berikan kepadamu ampunan sepenuh jagat pula." Nah, di sini bahwa keistimewaan tauhid itu sangat banyak. Yang pertama ya ini banyaknya pahala tauhid di sisi Allah. Kemudian juga tauhid itu bisa menghapuskan dosa-dosa. Kemudian juga apabila Anda mempertemukan antara hadis ubadah, hadis itban dan hadis sudahnya, akan jelas bagi Anda pengertian kalimat la ilaha illallah dan akan jelas bagi Anda kesalahan orang-orang yang tersesat karena hawa nafsunya, maksudnya yang tidak mau beriman kepada Allah. Kemudian juga perlu diingat persyaratan yang dinyatakan di dalam hadis itban, yaitu ikhlas semata-mata karena Allah dan tidak mempersekutukannya, jadi bertauhid hanya kepada Allah. Kemudian juga para nabi perlu diingatkan akan keistimewaan la ilaha illallah, dan juga ditegaskan lagi bahwa berat timbangan la ilaha illallah mengungguli berat timbangan seluruh makhluk. Padahal banyak di antara orang yang mengucapkan kalimat